Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Zariatma. Saya dari program studi teknologi rekayasa internet dengan IPM 23758028. Baik, di sini saya akan membuat video penugasan dari mata kuliah kecerdasan buatan untuk TI. Oke. Baik, pada topik kali ini ya, kita akan membahas mengenai konsep dasar support vector mesin atau SVM. Jadi tentunya di sini kita harus memahami dulu ya definisi, tujuan dari SVM itu sendiri. Seperti itu. Jadi di sini terbagi menjadi dua ya. Ada klasifikasi, itu contohnya pengenalan wajah, klasifikasi email, seperti itu. Lalu ada juga regresi. Regresi di sini saya contohkan prediksi harga, tren pasar, seperti itu ya. Jadi definisinya dulu, definisi dari SVM itu sendiri. Jadi support vector mesin atau SVM itu sebuah algoritma mesin learning ya, pembelajaran mesin yang termasuk dalam kategori supervised learning. Ya, kita masih berada di topik supervised learning. Jadi artinya si SVM itu bekerja dengan mempelajari data yang memiliki label, ya, yang memiliki label untuk membangun model prediktif yang bisa digunakan pada data baru. Nah, SVM digunakan untuk dua jenis tugas utama ya. Nah, di sini ada yang saya sebutkan tadi, ada klasifikasi dan juga regresi ya. Pada klasifikasi itu ini saya contohkan memisahkan email spam ya, memisahkan email spam dan juga non spam seperti itu. Itu maksudnya ke klasifikasi ya. Mengenali wajah ataupun mengklasifikasikan jenis penyakit dari data medis. Nah, seperti itu ya. Jenis dari SVM ini. Lalu yang regresi saya contohkan di sini ya. Meskipun lebih jarang digunakan, SVM juga bisa diterapkan untuk memprediksi nilai kontinu seperti harga, saham ataupun suhu cuaca, itu juga bisa ya. Supervisor learning untuk klasifikasi dan regresi. Hyperlink optimal memisahkan data dengan margin maksimum. Nah, berarti kan bisa kita simpulkan tujuan dari SVM ini sendiri itu untuk menemukan hyperlink ataupun bidang pemisah seperti itu. Terbaik yang memisahkan data dari dua kelas secara maksimal. Nah, seperti itu ya. Jadi hyperlink ini sendiri itu harus memisahkan dua kelas data dengan jelas tentunya ya. Lalu memiliki margin ataupun jarak ke titik data terdekat yang maksimal agar model tidak hanya akurat di data latih, tapi juga mampu bekerja baik dengan data baru. Nah, seperti itu. Jadi, semakin lebar margin, itu semakin baik performa generalisasi dari model. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke komponen utama dari SVM. Nah, tadi kan saya sudah sedikit membahas mengenai hyperlink ya. Di sini kita jelaskan. Dalam proses kerjanya, ya, SVM itu terdiri dari tiga komponen utama yang saling berinteraksi. Tentunya yang pertama itu ada hyperlink atau garis pemisah, ya, kelas data. Lalu ada margin, jarak antara hyperlink dan data. Selanjutnya ada support vector titik data terdekat ke hyperlink.
Nah, hyperlink ini sendiri itu dia adalah sebuah garis ya pada 2D atau 2D ya, bidang pada data 3D atau lebih umum lagi sub ruang berdimensi n-1 dari ruang fitur n dimensional feature space. Nah, tujuan dari SPM ini mencari satu hyperlink membagi kelas data secara optimal. Nah, dalam konteks klasifikasi Biner, SPM mencari hyperlink yang tidak hanya memisahkan kelas, tetapi juga memaksimalkan jarak margin ke data terdekat dari masing-masing kelas. Nah, seperti itu hyperlink ya. Lalu kita masuk ke margin. Margin itu jarak antara hyperlink dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas. SVM itu berusaha memaksimalkan margin. Kenapa harus seperti itu? Ya karena margin yang besar itu kan berarti model lebih toleran atau bisa dikatakan toleran itu terhadap noise ataupun kesalahan kecil pada sebuah data seperti itu. Jadi margin yang besar juga mengurangi resiko overfitting, yaitu model terlalu menyesuaikan diri dengan data pelatihan hingga gagal bekerja baik pada sebuah data baru seperti itu. Lalu yang terakhir ada support vectors. Nah, support vectors ini adalah titik-titik yang berada paling dekat dengan hyperlink, ya. Support vector ini adalah titik krusial yang benar-benar menentukan posisi dan arah dari hyperlink itu. Jadi support vector itu digunakan dalam proses optimasi hyperlink, bukan keseluruhan data. Jadi hal ini menjadikan SPM itu algoritma yang hemat memori dan juga efisien tentunya ya. Jadi ketiga komponen utama ini sangat menentukan model dari SPM itu sendiri, seperti itu. Lalu intuisi SPM. Nah, di sini ada beberapa ya, ada batas optimal. SPM menentukan batas klasifikasi optimal. Nah, jadi seperti ini. Mungkin saya analogikan seperti ini. Bayangkan jika kita memiliki dua buah, ya. Misalkan apel dengan jeruk, seperti itu. Yang diukur berdasarkan berat ataupun warna kulit. Nah, ketika data ini ke dalam sebuah grafik dua dimensi, ya, kita akan melihat bahwa dua kelompok buah itu berbentuk dua klaster yang berbeda. Ya, tentunya tadi dengan apel dan jeruk berdasarkan berat dan warna kulit. Oke. Nah, bagaimana cara memisahkan kedua klaster tersebut? Seperti itu kan pertanyaannya pasti. Yang pertama, SPM itu akan mencoba menarik garis ataupun bidang pemisah di antara keduanya. Tapi SPM tidak memilih sembarang garis. SPM memilih garis yang paling jauh dari titik apel dan jeruk paling dekat. Ya, jadi dia memilih garis yang paling jauh dari titik apel dan jeruk yang paling dekat, seperti itu. Nah, itu biasa disebut dengan margin classifier. Semakin jauh garis itu semakin jauh garis dari data itu semakin kemungkinan garis itu akan salah memisahkan data baru yang belum pernah dilihat. Nah, seperti itu. Jadi, jika ternyata data tidak bisa dipisahkan dengan satu garis lurus, misalnya pola datanya melingkar seperti itu ya. Jadi, SVM itu menggunakan pendekatan transformasi data ke ruang dimensi yang lebih tinggi agar data bisa ditransformasikan dipisahkan secara linear. Nah, disitulah fungsi kernel ini berperan seperti itu. Jadi
Istilah SPM ya, ada batas optimal, SPM menentukan batas klasifikasi optimal, margin maksimum, memaksimalkan margin untuk dua kelas, generalisasi, mengurangi resiko overfitting. Jadi SPM memaksimalkan margin untuk generalisasi model, transformasi data jika tidak bisa dipisahkan secara linier, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke kernel trig. Fungsi dari kernel ini memetakan data ke dimensi lebih tinggi. Nah, data non linear, data bisa dipisahkan secara linear. Kernel trig memetakan data ke ruang berdimensi tinggi. Data menjadi linear di ruang baru. Artinya apa? Bisa seperti ini. Seringkali data itu tidak bisa dipisahkan secara linear, artinya tidak mungkin menarik garis lurus yang membedakan dua kelas data. Nah, seperti itu. Jadi, solusi yang diberikan oleh SVM ini, dia menggunakan fungsi kernel untuk mentransformasikan data ke ruang fitur berdimensi lebih tinggi, di mana data yang tadinya tidak terpisahkan secara linear itu menjadi dipisahkan dengan apa? Dengan hyper linear, seperti itu. Jadi konsep kernel trig ini dia tidak menghitung koordinat baru di ruang tinggi, ya. Jadi SVM itu cukup menggunakan fungsi kernel untuk menghitung jarak antara data di ruang tersebut. Jadi membuat proses komputasinya lebih cepat, efisien, ya. Jadi tidak perlu benar-benar memproyeksikan data yang ada di situ, seperti itu. Dan juga ada namanya jenis-jenis dari kernel, yaitu ada linear kernel, data terpisah linear, lalu ada linear kernel ini, maksud dari data terpisah linear ini digunakan saat data memang sudah bisa dipisahkan dengan garis lurus, sederhana dan cepat secara komputasi. Selanjutnya ada RBF. RBF ini data kompleks non-linear. Nah, maksud data kompleks dan linear di sini adalah di sini paling sering digunakan ya, karena mampu menangkap pola-pola kompleks dan non-linear. Sangat cocok untuk dataset yang memiliki distribusi yang cukup rumit, seperti itu. Lalu ada polynomial kernel ya, hubungan kuadratik. Maksudnya cocok ketika hubungan antar fitur data terbentuk kuadrat atau lebih kompleks. Kernel itu mampu membentuk batas pemisah yang melengkung. Yang terakhir ada sigmoid fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi di sini itu mirip pada neural network, seperti itu. Jadi cocok jika memiliki sifat probabilistik ataupun menyerupai logikanya fuzzy, seperti itu. Nah, pasti muncul pertanyaan, mengapa memilih SVM, seperti itu kan? Yang pertama tentunya efektif, data berdimensi tinggi, seperti itu. Misalnya pada data teks yang dia memiliki ribuan fitur kata ya. Lalu hemat memori menggunakan support vektor. Tentu saja membuat model itu menjadi hemat memori dan lebih cepat dibanding algoritma lain yang membutuhkan seluruh data. Baik, selanjutnya performa klasifikasi margin maksimum. Jadi dengan margin yang besar, model lebih mampu menghadapi data yang mampu menghadapi data itu dengan cukup baik, seperti itu.
Lalu ada fleksibel, data linear dan non-linear. Nah, dengan bantuan kernel, SVM itu dapat menangani baik data linear maupun non-linear. Jadi SVM ini unggul dalam data dimensi tinggi dan klasifikasi. Seperti itu. Nah, di mana ada kelebihan di situ juga ada kekurangannya seperti itu. Jadi, kekurangan dari SVM itu sendiri adalah dataset besar, kurang efisien, ya. Karena kompleksitas perhitungannya meningkat secara eksposional ya, pada jumlah data besar. Jadi kurang efisien jika datasetnya besar. Lalu parameter. Pemilihan kernel serta parameter seperti regulasi ataupun gamma untuk RBF ya, sangat mempengaruhi performa. Dibutuhkan eksperimen dan validasi silang. Lalu ada probabilitas tidak langsung. Maksudnya di sini adalah berbeda dengan algoritma seperti logistic regression, namun ini bisa diatasi dengan teknik seperti biasa disebut flat scaling. Seperti itu. Nah, mungkin ini awal penjelasan mengenai SVM itu sendiri ya. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan atau langsung mengimplementasikan ke menggunakan Google Colab ya. Langsung kita olah datanya sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Baik, untuk sekarang saya akan langsung mengimplementasikan ke dataset Titanic.csv ya. Di sini saya menggunakan lab Google Lab pada lab 1 ya, tidak apa-apa. Yang penting kita berhasil dalam mengimplementasikannya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu ya dari awal. Jadi langkah awal itu kita mengimpor library. Mengimpor library di sini yang dibutuhkan oleh Pandas ya, untuk manipulasi data dan juga label encoder dari scalar dan pre-processing untuk encoding data kategorikal. Nah, kemudian dataset Titanic dibaca menggunakan PD-read ya, CSV, dan ditambahkan 5 data pertama untuk melihat struktur awal data. Jadi langkah awal itu dilakukan dalam membaca dataset Titanic ya. Terlihat ada beberapa informasi seperti nama penumpang, jenis kelamin, usia, kelas kabin ataupun status keselamatan. Lalu kita masuk ke pengecekan jumlah missing value per kolomnya. Jadi kita mengecek ya tentunya, kita mengecek jumlah dari missing value per kolomnya, berapa banyak data yang hilang atau kosong di setiap kolom menggunakan is 0 dan juga sum. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini ya, yang menampilkan jumlah sebelum processing. Nah, seperti ini. Jadi di edge itu ada 117 missing value ya. Di kabin itu ada 687 dan di embarked itu ada data yang kosong. Jadi sebelum data digunakan dalam model machine learning, kita harus menangani data yang kosong ya. Karena model tidak bisa belajar dari data yang tidak lengkap seperti itu. Jadi apa yang dilakukan selanjutnya? Praprocessing, hapus kolom. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pra-pemrosesan, handling missing dan juga value dan encode. Yang pertama kita lakukan yaitu menghapus ya, menghapus kolom yang tidak relevan.
kolom passenger ID, name, tiket, dan kabin itu dihapus karena tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap prediksi. Kabin itu memiliki terlalu banyak missing value-nya, ya. Nih, oke, lanjut. Menangani missing value. Kolom X itu kan diisi dengan median ya. Kita isi dengan median, itu cara menangani missing value. Median atau min atau median ya. Di sini saya memilih median. Karena datanya itu numerik dan data median itu lebih tahan terhadap outlier ya. Lalu tampilkan jumlah data value setelah ditangani. Nah, jadi sebelum masuk ke situ, kolom embarked itu diisi dengan modus ya. Mode. Jadi nilai yang paling sering muncul seperti itu. Jadi kolom usia diisi dengan median agar tidak bias oleh nilai yang ekstrim. Sedangkan embarkasi itu diisi dengan nilai yang paling umum. Lalu label encoding data kategorikal. Jadi model machine learning itu dia memproses data ya, teks seperti sex ataupun embarked. Jadi kita ubah menjadi angka menggunakan label coder. Nah, seperti itu. Jadi ini missing value sebelum pemrosesan ya, masih ada nilai yang kosong, ada missing value. Nah, setelah pemrosesan ataupun penanganan itu menjadi nol ya. Seperti itu. Kita mengisinya dengan median dan juga modus. Nah, sebelum encoding, setelah pemrosesan jadi seperti ini ya. Ini bisa kita lihat. Oke, jadi bisa kita simpulkan di sini ya. Dengan data yang sudah lengkap dan terstruktur, kita sudah siap melanjutkan ke tahap berikutnya. Fitur scaling dan pelatihan model. Sebentar. Ini tadi. Oke. Setelah itu kita masuk ke pembagian ya. Pembagian membagi nilai. Sebentar kita buka dulu. Split data, trading dan juga testing. Nah, di sini kita melakukan split data ya, menggunakan data encode yang dihasilkan dari sini tadi. Jadi setelah missing value-nya ditangani ya, isi main dengan modus tadi, itu dimasukkan ke dalam satu file CSV nama encode data ya. Oke, selanjutnya kita gunakan di sini ya. Kita gunakan di sini dan menempatkan survivor itu menjadi targetnya. Nah, seperti ini ya. Dan hasilnya kita mempunyai trend dan juga CSV yang sudah diterapkan fitur scaling ya, sudah di scaling di sini. Oke, kita lanjut ke fitur scaling ini sudah, dan ini tersimpan di sini ya. Ini 1, 2, ini kode datanya, terus 3, 4, ini Titanic ya, seperti ini.
Oke, selanjutnya pelatihan model ya. Kita akan melatih model dan juga nanti ada evaluasi di akhir. Di sini kita membuat data yang sudah scaling tadi ya. Ini dari inisialisasi menggunakan RPF ya, sesuai dengan ketentuan. Menggunakan SVC dengan kernel default RPF. Nah, kita menggunakan kernel RPF ya. Melatih model, memprediksi, evaluasi keakurasi, classification report, coefficient metric, visualisasi coefficient metric yang diperbaiki. Nah, seperti ini kita dapatkan akurasi model 0.8156 ya, dengan presisi classification reportnya precision 0.82 ya. Jadi mungkin lebih mudah kita jelaskan di gambar ya. Untuk bagian yang kita mungkin jelaskan akurasi modelnya dulu. Jadi akurasi model ini tadi kan menggunakan kernel RBF, menggunakan kernel RBF ya, yaitu kita dapat 0.8156 atau artinya dari seluruh data uji yang diberikan, model mampu memprediksi kelas target dengan benar. Ya, sebanyak jika dalam kasus ini 81,56%. Merupakan termasuk akurasi yang cukup baik ya untuk klasifikasi seperti ini. Lalu coefficient metricnya ya bisa kita lihat di gambarnya 23, 21, 12. Nah, apa maksud di sini? Ini kan yang selamat, yang tidak selamat. Jadi apa maksud di sini? True negatif ya. True negatif 93. Ini true negatif. Itu dia kelas 0 diprediksi benar sebagai 0. False positif sini kelas 0 salah diprediksi sebagai 1. False negatif kelas 1 salah prediksi sebagai 0. True positif kelas 1 diprediksi benar sebagai 1. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam matrik ini menunjukkan bahwa model itu cenderung lebih baik mengenali kelas 0 dibanding kelas 1 dengan jumlah prediksi sebesar benar 93 lebih tinggi dari kelas 153 ya. Jadi di sini juga ada classification report ya. Jadi apa yang bisa kita ambil dari classification report ini? Kita bisa simpulkan bahwa precision kelas 0 dan 1 itu cukup seimbang. Di 082 ya, menunjukkan prediksi model tidak bias secara signifikan terhadap salah satu kelas. Recall kelas 0 lebih tinggi 089 ya, bisa kita lihat di sini 089 daripada kelas 1 072 yang berarti model itu lebih sering benar mengenali kelas 0 namun agak kurang sensitif terhadap kelas 1. Lalu F1 score yang lebih tinggi pada kelas 0 itu 0,85 dibandingkan kelas 1 0,76. Memperkuat bahwa model lebih optimal dalam mengenali dan memprediksi kelas mayoritas kelas 0 ya. Secara keseluruhan rata-rata tertimbang weighted average F1 secara keseluruhan itu skor sebesar 081 menandakan model memiliki keseimbangan antara presisi dan recall yang cukup baik. Jadi
Model SFC SVC dengan kernel RBF ini ya yang kita sudah terapkan di sini memberikan performa yang cukup baik secara umum, terutama dalam mengenali individu yang tidak selamat. Namun, model ini masih menunjukkan kekurangan dalam mengidentifikasi individu yang selamat. Yang penting terutama jika digunakan untuk sistem prediksi. Yang berorientasi pada penyelamatan jiwa, evaluasi lebih lanjut terhadap recall pada kelas 1 perlu dilakukan untuk meningkatkan keandalan model. Oke. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan hyperlink pada kasus ini ya, kasus yang kita pakai ini Titanic ini. Bagaimana SPM menemukan dan apa artinya terhadap keputusan selamat atau tidaknya seorang penumpang. Jadi gini, pada kasus Titanic ini ya, data penumpang seperti umur, jenis kelamin, kelas tiket, dan juga embarkasi digunakan sebagai fitur. SVM bertugas untuk menentukan hyperlink, yaitu bidang pemisah, yang secara optimal memisahkan dua kelas, penumpang yang selamat dan juga penumpang yang tidak selamat. Seperti itu. Jadi SPM itu garis untuk dua dimensi atau bidang untuk tiga dimensi yang memisahkan dua kelas data. Seperti itu. Jadi SPM memilih hyperlink dengan margin terbesar antara dua kelas data. Artinya, SPM di sini mencari batas pemisah sejauh mungkin dari titik-titik data yang paling dekat yang disebut dengan support vector. Dalam konteks data Titanic ini, itu hyperlink menjadi batas pengambilan keputusan apakah seorang penumpang itu kemungkinan selamat ataupun tidak ya. Seperti itu. Jadi tergantung pada posisi data penumpang terhadap hyperlink. Lalu, mengapa scaling fitur penting sebelum menggunakan SPM? Jadi, SPM itu sangat bergantung pada perhitungan jarak, ya, untuk menentukan margin dan juga hyperlink itu tadi. Misalnya, jika fitur tidak diskalakan, maka fitur dengan nilai terbesar ataupun dengan nilai besar itu bisa mendominasi perhitungan jarak dibanding fitur lainnya. Nah, tanpa scaling, model itu bisa menjadi bias terhadap fitur tertentu ataupun menghasilkan hyperlink yang tidak optimal. Nah, oleh karena itu, fitur seperti umur, harga tiket, dan jumlah saudara harus di-scale ya, agar memiliki kontribusi yang seimbang dalam prosesi klasifikasi. Lalu, apa dampak pemilihan kernel terhadap performa model? Kita tadi menggunakan kernel FBF ya. Kita menggunakan kernel RBF. Nah, sebenarnya apa dampak dari pemilihan ini terhadap model? Jadi sebenarnya sangat berpengaruh ya pemilihan kernel ini karena linear kernel ya, misal linear kernel digunakan eh, yang sudah saya jelaskan tadi di awal ya. Kita sebenarnya bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita seperti itu. Jadi seperti ini, linear kernel itu kan digunakan jika data tersebut sudah dipisahkan dengan garis lurus, cepat dan juga efisien. Lalu tadi ada polinomial. Polinomial ini cocok untuk data yang hubungannya antar fiturnya itu bersifat non-linear dan memiliki pola kuadrat ataupun kubik. Nah, RBF atau radial basis function itu yang paling fleksibel, mampu memisahkan data dengan pola yang sangat kompleks dan tidak linear seperti itu. Nah, dampak dari pemilihan ini tentunya dapat meningkatkan akurasi dan generalisasi model, ya. Lalu pemilihan kernel juga sangat tepat
pemilihan kernel ini jika kita salah memilih seperti itu menyebabkan underfitting ataupun overfitting seperti itu. Jadi bagaimana cara menangani data yang tidak seimbang dalam klasifikasi? Nah, di sini kita jika jumlah penumpang yang selamat jauh lebih sedikit dari yang tidak selamat, maka dataset menjadi tidak seimbang. Nah, seperti itu ya. Solusinya ada namanya resampling. Resampling ini oversampling kelas minoritas ataupun undersampling kelas mayoritas seperti itu. Lalu ada solusi lagi menggunakan metrik evaluasi yang sesuai seperti precision recall, F1 score. Jadi bukan hanya akurasi. Lalu ada juga kita bisa melakukan penyesuaian bobot kelas. Dalam model SVM untuk memberi sebuah penalti dan lebih besar pada kesalahan klasifikasi kelas minoritas. Jadi dengan strategi ini, model SVM itu lebih sensitif terhadap kelas yang kurang terwakili dan membuat prediksi menjadi lebih adil. Lalu, apa kelebihan dan keterbatasan SVM dibanding model lain? Kelebihannya tentu saja efektif ya pada dimensi yang cukup tinggi, cocok untuk data yang kompleks, lalu robust juga terhadap overfitting jika marginnya maksimal ditemukan dengan benar. Bekerja baik pada data nonlinear melalui penggunaan kernel type. Ya, hanya support vektor yang digunakan sehingga efisien dalam memori perhitungan. Lalu keterbatasannya ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi ya. Kurang cocok untuk dataset besar, sulit diinterpretasikan, terutama saat menggunakan kernel nonlinear, lalu memerlukan tading parameter ya yang cukup kompleks dan juga sensitif terhadap skala fitur sehingga wajib melakukan processing dengan benar seperti itu. Jadi sekian video saya ya penjelasan mengenai SVM ataupun support vektor mesin ya yang dia juga termasuk supervisor learning ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun tindakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.